Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr al-ayah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hadratul mukarram, segenap para alim ulama, para asatidz, para dewan guru, para kiai yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, terkhusus dan teristimewa Ketua DKM Masjid Al-Falah yang mulia Al-Mukarram Ayahanda Bapak Haji Slamet Subyani. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Haji Subandi selaku Wakil Ketua DKM. Juga yang sama-sama kita hormati Menteri Perhubungan yang hubungin saya bisa hadir pada subuh hari ini di tempat ini, yang mulia Mukarram Kanda Ustadz Yayan, juga imam subuh kita yang mulia Mukarram Ustadz Wafi, serta segenap para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh sayuran, tokoh bangunan, juga para tokoh-tokoh yang lain yang mohon maaf namanya saya sebutin satu persatu. Mudah-mudahan segenap para jamaah yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini, insya Allah mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah tempat ini berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, saat ini kita berada pada puasa yang ke-29. Berapa Pak? Ramadan yang Lebaran ya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di hadapan Allah, baik puasa kita, tarawih kita, zikir, tadarus, serta qiyamul lail yang sama-sama kita laksanakan di bulan yang penuh dengan berkah ini, insya Allah mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Ramadan ini ada satu malam yang senantiasa selalu kita nanti-nantikan, bahkan setiap tahunnya Pak. Betul Pak? Yang biasa kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Betul Pak? Kapan datang itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar bisa jadi datangnya malam 21. Ada juga yang mengatakan malam 23 semalam. Ada juga yang mengatakan malam 25, 29, malam-malam ganjil daripada bulan Ramadan. Terlepas dari itu semua, kapanpun turunnya, yang terpenting kualitas ibadah kita perlu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu amalan, satu doa di mana doa ini
Pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ma ra'aita, apa pendapatmu ya Rasul? In alimtu ayu lailatin, kalau seandainya aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu biha ya Rasul, lalu doa apa yang harus aku baca ya Rasul?" Kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin ini doa udah pasti bapak-bapak hafal semua. Cuman nggak tahu lempengan sebelah mana nih doanya nih. Apa doanya? Coba kita baca bareng-bareng, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dalam redaksinya sirkohnya itu boleh ditambahin, boleh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ternyata ini doa dahsyatnya luar biasa. Jadi doa yang dianjurkan oleh Rasulullah pada saat malam-malam Lailatul Qadar, ketika Rasul ditanya oleh Aisyah, doa apa ya Rasul yang hendak aku baca, yang hendak aku minta kepada Allah kalau malam itu malam Lailatul Qadar ya Rasul? Faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau adalah pemberi pemaaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa, dan Engkau cinta kepada orang-orang pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah, maka maafkanlah dosa kami ya Allah. Kalau seandainya malam itu malam Lailatul Qadar, yang kita minta hanya minta maaf, saking dahsyatnya malam Lailatul Qadar, kalau Allah berikan maaf, kelar urusan. Benar gak kira-kira? Allah kalau udah ngasih maaf, kelar urusan. Hidup jadi berkah, amin. Urusan jadi mudah, amin. Apapun yang kita minta diijabah sama Allah, kalau Allah sudah ngampunin dosa-dosa kita, alhamdulillah. Ternyata ini doa luar biasa. Saya tertarik dari kalimat ini, tuhibbul afwa, bahwa Allah itu cinta kepada orang-orang pemaaf. Ternyata ada penyakit hati yang lebih berbahaya, yang biasanya kita tahu bahwa penyakit itu selain penyakit hati itu selain sombong, takabur, sum'ah, iri, hasud, dengki, ternyata ada yang lebih berbahaya penyakit hati itu. Apa penyakit hati yang lebih berbahaya daripada sombong, daripada takabur, daripada sum'ah, iri, hasud, dengki? Ternyata penyakit hati yang paling berbahaya itu susah maafin kesalahan orang. Bener gak kira-kira? Kira-kira gampangan minta maaf apa gampangan maafin kesalahan orang, Pak? Tak mudah ya. Ini ada sebuah cerita, Pak, dalam kitab An-Nawazir Syekh Syihabuddin. Satu ketika ja'a iblis ila Fir'aun. Satu ketika datang iblis ke Fir'aun. Ditanya oleh Fir'aun, li asyai'in jita ya iblis, untuk apa kau datang ke tempatku, kepadaku wahai iblis? Jadi ceritanya nih, iblis main ke Fir'aun, Pak. Main dia sama-sama satu circle, sohib dia, numpang ngopi rupanya. Ditanya sama Fir'aun, ngapain kau datang wahai iblis? Ternyata apa kata iblis? Takziman wa takriman.
Ternyata iblis datang kepada Fir'aun dalam rangka sowan hormat. Kali ini senior hormat kepada junior. Iblis kan seniornya, Pak. Betul nggak begitu? Begitu dia datang iblis kepada Fir'aun. Ini suaranya kebanyakan efek kali ya, berubah-berubah. Biar nggak apa-apa. Tapi jelas Pak ya. Jadi ketika iblis datang ke Fir'aun, kemudian dia berdialog, kemudian iblis berbicara kepada Fir'aun, kalau dipikir-pikir dosamu dan dosaku besaran dosamu, wahai Fir'aun. Jadi antara iblis dengan Fir'aun, besaran dosanya Fir'aun daripada dosanya iblis. Kalau lebih brengseknya Fir'aun daripada brengseknya iblis. Dosa iblis itu hanya enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa idz qala Musa lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Jadi kata iblis itu, kalau kita lihat dosamu dan dosaku, kata iblis, lebih besar dosamu wahai Fir'aun daripada dosa. Aku hanya gak mau sujud kepada Nabi Adam. Sementara Fir'aun apa berbuat dosanya? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu. Jadi iblis ini, Fir'aun ini ngaku sebagai dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau dilihat dosanya lebih gede Fir'aun daripada iblis, Pak. Setelah dia berdialog, kata iblis, kata Fir'aun, tapi ada yang lebih besar dosanya ketimbang kita berdua. Dosa daripada dosa kita, kau iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sementara Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi ada juga yang lebih berbahaya, lebih besar dosanya. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang susah memaafkan kesalahan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah imin. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang-orang pemaaf. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab Allah juga cinta kepada orang-orang pemaaf. Orang pemaaf itu ternyata derajatnya mulia di sisi Allah. Allah angkat derajatnya. Ternyata memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah. Satu ketika Rasul setelah beliau membuat halaqah ashab seperti ini, Pak. Setelah beliau membuat halaqah kepada para sahabat udah kumpul semua, sahabat udah datang semua. Begitu udah kumpul semua, Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Sayati ahlul jannah akan datang. Siapa yang akan datang ya Rasul? Ahlul jannah. Mereka adalah calon penghuni surga. Sahabat heran, perasaan sahabat udah datang semua, udah kumpul semua, tapi Nabi masih mengatakan sayati ahlul jannah, akan datang penghuni surga. Begitu datangnya telat, duduknya paling belakang pojokan lagi. Makanya jangan sembarang yang paling pojokan tuh, Batu. Bisa jadi yang pojokan itu adalah penghuni surga semua itu. Dan kata ngajinya ngaji rep, ngaji bari-berep juga. Alhamdulillah. Sebab kenapa udah telat ini beliau ini? Karena rumahnya jauh dari suku Batu ini. Di halaman pertama Nabi juga mengatakan begitu. Begitu datang di sahabat heran, oh ternyata beliau. Kemudian besok Nabi membuat halaman kembali. Ternyata dalam halaman tersebut Nabi juga mengatakan sayati ahlul jannah akan datang di surga. Datangnya telat ternyata juga dengan orang yang sama. Di halaman ketiga ternyata Nabi juga mengucapkan demikian. Diucapkan demikian, orangnya telat, ternyata yang datang juga sama, orangnya dia juga. Akhirnya ada satu sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As.
saking penasaran, apa sih amalannya? Kenapa beliau ini begitu mulia di sisi Allah sehingga Nabi mengatakan dirinya itu adalah orang calon penghuni surga? Dia ikutin begitu pulang, Pak. Dia diikutin Allah bin Amr bin As, ternyata benar sebabnya jauh karena rumahnya di suku Baduy. Diikutin, dia menginap malam pertama. Abdullah bin Amr bin As sepertiga malam dia udah bangun, udah tahajud, udah sholat tahajud, taubat hajat, minta doa kepada Allah. Dia intim tuh orang yang kata Nabi ahlul jannah, ternyata gak tahajud, biasa-biasa aja. Sholat subuh biasa, tapi ternyata gak ada amal istimewa. Malam kedua juga sama, malam ketiga juga sama. Kemudian Abdullah bin Amr bin As akhirnya bertanya kepada beliau ini, wahai fulan, amalan apa yang membuat dirimu ini sehingga mulia di hadapan Allah, sehingga mulia di hadapan Nabi, sehingga Nabi mengatakan dirimu ini adalah ahlul jannah, sebagai orang penghuni surga. Apa kata beliau? Beliau ini ternyata amalannya hanya kecil. Apa amalan beliau? Sebelum beliau tidur, beliau hilangkan penyakit-penyakit dalam hati. Beliau maafkan kesalahan-kesalahan orang yang telah menipunya, orang yang telah menzoliminya. Siapapun orang yang menyakiti dirinya, sebelum dia tidur, dia minta kepada Allah untuk dimaafkan dosa-dosa orang yang telah menzoliminya. Sebab itulah ternyata Allah mengangkat derajat beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Emang maafin orang paling susah ya Pak ya? Paling susah ini, paling berat. Ustaz, saya udah maafin, tapi saya kalau melihat dia rasanya hati empat banget. Ada yang begitu? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bapak nanam pohon mangga udah gede. Kalau kata orang dulu, biar nggak ada kutil anaknya, ditancepin pakai paku. Bener nggak begitu? Begitu pakunya diambil, masih ada bekasnya tuh. Biar kata pohonnya makin lama makin tua, masih ada. Begitu tuh. Orang yang udah bikin sakit hati, makom kita belum sampai ke tempat orang yang seperti itu tuh, masih ada bekasnya rata-rata. Betul nggak begitu? Tapi tugas kita ngikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mumpung bulan mulia, bulan Ramadan. Apalagi di penghujung Ramadan ini kita masuk ke lagam final lagi. Iya, meskipun kemarin timnas kalah 5-1 ya. Payah badan. Biasanya komentator sama pemain lebih pintar komentator emang. Tahu besok lawan Bahrain, mudah-mudahan menang ya Pak ya. Jadi ngomongin bola ini. Maka kita jangan nasibnya jangan sampai kayak timnas. Kemarin kalah 5-1, besok Ramadan di penghujung jangan sampai kita kalah. Mudah-mudahan kita jadi orang pemenang. Amin. Menang ibadahnya, menang tadarusnya. Ternyata juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini besok begitu penghujung Ramadan kan kita Idul Fitri itu. Idul Fitri saling memaafkan, meminta maaf kepada orang yang punya salah sama kita, nggak bikin kita hina di hadapan Allah, tapi justru mulia di hadapan Allah Subhanahu. Bisa jadi ini minggu terakhir, besok nggak tahu Sabtu apa Minggu udah Lebaran ya Pak ya. Kalau Lebarannya 29 berarti Sabtu kita Lebaran. Kalau Lebarannya sampai 30 berarti Minggu kita baru Lebaran. Betul nggak begitu? Bener ya? Ya kalau nggak salah 30 hari Minggu. Benar salah saya? Bener ya? Maka kalau ngitung nggak ada duitnya rata-rata repot Pak. Iya. Yang benar satu tahun. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai penutup, kita ini banyak sama-sama banyak salah, banyak dosa. Maka mumpung Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dari Allah, maka saatnya kita melebur dosa kita di hadapan Allah. Dosa kita di hadapan Allah banyak, tapi ini mumpung kesempatan yang istimewa yang Allah kasih, saatnya kita berbanyak beribadah, berbanyak istighfar, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita gak ada yang tahu perbuatan mana yang ternyata nggak sengaja ternyata menimbulkan dosa, apa dosa kecil, apa dosa besar. Yang penting jangan sampai ada rasa sifat sombong kita di hadapan Allah. Sebab ada ceritanya sebagai penutup. Jam berapa tutup biasanya? Kelar. Udah dikira berarti ya? Haus juga kan ini haus. Pas waktu surga. Jadi ada sebuah cerita, Pak. Nabi Musa itu seorang nabi yang punya julukan Kalimullah, seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Setiap nabi itu punya julukan masing-masing. Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Isa Ruhullah, ruhnya Allah. Kenapa Nabi Isa Ruhullah? Sebab Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Betul? Kalau bagi kita, bagi agama sebelah, bahwa Isa adalah anak Tuhan. Tapi bagi kita, Isa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid walam. Maka Nabi Musa ini seorang nabi yang mendapat julukan Kalimullah, seorang yang nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara, tanpa alih-alih. Maka seseorang yang bisa berbicara dengan Allah, maka umat-umatnya Nabi Musa banyak mengadu persoalan kehidupan kepada Nabi Musa. Anggap aja RW ada RW. Ada di rumah ya? RT ada juga di rumah ya. Ada di rumah. Ini beliau ini banyak mendapat pengaduan. Banyak mendapat pengaduan dari umat-umatnya. Satu ketika ada yang datang, satu seorang bapak-bapak, satu seorang ibu-ibu. Bapak-bapak ahli ibadah, sementara ibu-ibu ini ahli maksiat. Bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, aku ini seorang ahli ibadah. Malam aku bangun tahajud, sholat sunnah taubat, tasbih 4 rakaat, tutup dengan witir. Kemudian subuh, baca Quran, tadarus dan lain sebagainya, sedekah, infak yang telah aku berikan. Kira-kira Allah nyiapin surga yang mana buat dirimu? Waduh, udah pede banget ini. Sementara yang satu ini seorang ibu-ibu ahli maksiat. Ahli maksiat dari mulai berbagai macam dosa, dari yang kecil apa yang gede udah dia kerjain. Dosa melaki. Kira-kira banyakkan dosa bini apa laki, Pak? Mau jawab ada bini di belakang. Ini berbagai macam dosa dan dia lakuin, dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Ini seorang wanita malam. Tapi dia sadar akan dosanya. Dia tanya sama Nabi Musa, ya Nabi Musa, kira-kira neraka yang mana yang Allah udah siapin? Yang satu kebangetan pendek, yang satu sadar akan dosanya di hadapan Allah. Begitu Nabi Musa menghadap ke hadapan Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, ada 2 orang hamba bertanya. Yang satu ahli ibadah, kira-kira surga mana yang sudah kau siapkan? Yang satu ahli maksiat, neraka yang mana yang sudah kau siapkan juga buat dirinya? Wahai Nabi Musa, ketahuilah, yang satu yang ahli ibadah aku siapkan neraka buat dirinya,
sementara yang ahli maksiat mempersiapkan surga buat dirinya. Begitu dipanggil dua orang ini setelah Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang nasibnya nanti di hadapan Allah, dikasih tahu, wahai bapak Fulan bin Fulan, memang kau ahli ibadah, memang kau rajin ibadah, gak pernah kau tinggal peraturan Allah, syariat Allah, tapi ternyata Allah siapkan dirimu neraka. Begitu mendengar marah, ada apa wahai Nabi Musa? Aku kan seorang ahli ibadah, ibadahku rajin, ngaji gak pernah putus, semua apa yang Allah perintah aku laksanakan. Marah semarah-marahnya, akhirnya dengan marahnya, kalau begitu aku keluar dari agamamu, aku murka kepadamu ya Allah, sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka kita jangan pernah sombong. Ternyata kesombongan kita menghilangkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan pernah ada rasa sombong kita. Pulang subuh habis ngaji di Masjid Al-Falah, ada tetangga bangun kesiangan, ya kesiangan tuh gak subuh kayaknya. Ada nggak begitu? Na'udzubillah, subhanallah ini. Yang satu sadar akan dosanya di hadapan Allah, sadar akan perbuatan, akan dosanya di hadapan Allah yang banyak dosanya. Dia tanya kepada Nabi Musa, kira-kira neraka yang mana? Karena sadar akan dirinya, ternyata Allah siapkan surga buat dirinya. Sejak itulah dia menangis taubat-taubatan nasuha sampai meninggal dunia, mati dalam keadaan husnul khotimah, diterima taubatnya, masuk surganya Allah Subhanahu. Maka kita jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling suci, jangan tertipu dengan pakaian kita. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja ternyata ibadahnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita yang kelihatannya bagus, ternyata ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Para bapak jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung Ramadan, sama-sama ini bulan pembersihan, bersihin dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai pembahasan yang seperti tadi, rasanya malu untuk bicara tentang surga. Cuma kita berharap dari ridha Allah. Betul. Dengan mungkin dengan penjelasan tadi tentang memaafkan itu, syarat-syarat apa yang harus kita pembelajaran untuk bisa memaafkan orang lain, dan apa yang harus kita lakukan untuk tidak gedek-gedek dengan orang. Barangkali ada penjelasan dengan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Heri. Pertanyaannya luar biasa ini. Bagaimana caranya biar kita nggak gedek aja untuk orang yang banyak? Iya, memang paling gak enak digedekin sama orang, apalagi yang gedek Allah itu Pak. Itu nanti ada lagi pembahasan itu, ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan apa sekiranya supaya kita ini gampang memaafkan kesalahan orang dan kita ini gak gampang bikin gak gampang gedek sama orang. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada juga pembelajaran tentang fi mahiyatil ilmi, kemudian wal adab, juga wal fikhi, kemudian wa fadli. Itu salah satu kewajiban seorang muslim, salah satu kewajiban kita seorang yang beriman kepada Allah. Akhlak yang perlu kita punya diantaranya al-jud. Memakna al-jud itu murah hati. Hati yang murah, hati yang lapang itu
itu insya Allah gampang maafin kesalahan orang dan gampang, insya Allah nggak gampang baperan. Kan kita dikit-dikit gampang baperan Pak ya. Sebab memang ini juga perintah Allah. Nah, artinya bukan hanya kita sebagai mukmin kata ulama, tapi memang juga ada perintah Allah. Apa perintah Allah? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahil. Jadi jadilah engkau seorang pemaaf. Nah, bagaimana supaya kamu memaafkan ini? Al-jud, kita perlu punya sifat al-jud. Al-jud itu murah hati. Orang kalau hatinya murah, insya Allah gampang maafin orang. Kira-kira begitu Pak. Jadi hati kita nih jangan punya hati yang sempit. Al-doy, ad-dik, ada dik itu gelisah, tapi al-doy itu hati yang sempit. Maka kita perlu punya hati yang murah hati. Murah hati itu gampang maafin kesalahan orang. Nah, supaya hati kita murah, maka kita jangan sombong jadi orang. Supaya syarat kita supaya nggak sombong bagaimana? Salah satu cara supaya kita nggak sombong, kalau kita ketemu teman kita, ketemu orang di hadapan kita, siapapun teman kita, anggap orang itu jauh lebih baik daripada kita. Orang itu lebih mulia daripada kita, sehingga hati kita nggak sombong. Dan insya Allah hati kita nanti murah hati, nggak gampang gede sama orang. Kira-kira begitu. Pak siapa namanya? Pak Heri. Bagaimana Pak Heri? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Heri. Baik para jamaah, apa ada yang mau bertanya lagi? Karena kita ini kajian terakhir di bulan Ramadan. Mumpung ada ustaznya, apa aja kita tanyain. Silakan. Yang berhubungan dengan Ramadan atau tidak Ramadan silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada? Oh iya. Silakan Ibu, sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin. Saya punya hati Pak, punya perasaan seperti Bapak yang bilang tadi, bahwa kita mudah untuk harus memaafkan seseorang. Tapi saya manusia yang mungkin tidak sempurna. Betul. Seperti istri-istri Nabi, anak Nabi yang lainnya. Saya terus terang manusia yang tidak sempurna, tapi saya ingin sesempurna mereka. Saya punya masalah di hati saya bahwa saya punya teman yang tidak sehati dengan saya, padahal dia teman baik saya. Sampai saat di bulan puasa ini, hampir Idul Fitri ini, dia tidak mau minta maaf pada saya. Padahal saya siap untuk memaafkan orang itu, tapi orang itu tidak mau minta maaf sama saya, padahal dia punya salah sama saya. Apakah saya harus maju? Iya Pak. Apa saya harus maju? Ayo kamu punya salah sama aku, minta maaf dong sama aku. Tidak mungkin. Lah gengsi saya. Tuh, hari ini yang punya salah maju sama saya dan minta maaf. Bagaimana itu Pak? Salah saya? Apa salah dia? Terima kasih Pak, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ini judulnya curhat dong Ustaz. Apa dah Ustaz? Jadi ngira aja saya ya. Ibu Titin. Alhamdulillah kita dengar tadi penjelasan Ibu Titin. Beliau ternyata alhamdulillah pelan-pelan sudah memiliki sifat gampang maafin orang. Insyaallah beliau diangkat derajatnya sama Allah. Jadi memang itu perintah Nabi, ajaran Nabi supaya gampang maafin kesalahan orang. Lalu bagaimana kalau orang itu gak mau minta maaf kita? Ya Bu ya, kita mau udah maafin kesalahan orang. Nah itu tugas kita. Tugas kita maafin kesalahan orang. Kalau orang itu nggak mau minta maaf, meskipun orang itu nggak minta maaf, tugas kita maafin kesalahan dia. Apakah kita kudu negor, kudu ngomong sama dia? Begitu Bu ya. Ini salah lakinya orang apa teman? Jangan laki lagi. Suami Bu ya. Ini kadang-kadang yang menyebabkan salah satu silaturahim menjadi putus begini nih, ya Bu ya. Udah kita maafin, orang itu udah punya salah, tapi nggak mau
nggak mau minta maaf, dan bahkan kalau ketemu nggak nengok sama kita, negor kagak, nyapa kagak. Ada nggak begitu? Ada yang begitu? Ini termasuk golongan kata Nabi, isnani la yanzurullah ilaihi mayyumal qiyamah. Ada dua golongan yang nggak bakal Allah tengok, nggak bakal Allah lihat. Siapa mereka? Yang pertama, qatibur rahim, orang yang putusin silaturahim. Yang kedua, wajarisu, tetangga yang jahat. Nah, ini dua golongan ini yang nggak bakal ditengok, nggak bakal dilihat, nggak bakal dilawak sama Allah. Kan kadang-kadang ada tipe-tipe orang yang udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa, sampai kayak gini masih marahan aja. Ada nggak gitu? Banyak ya. Tuh. Nah, tugas kita sebagai muslim memaafkan itu, memaafkan kesalahan orang itu udah tugas mulia. Udah bener kita jadi orang itu. Tapi bukan berarti merasa paling benar. Kalau orang itu nggak meminta maaf, berarti kita memaafkannya masih ada belum keikhlasan dalam diri kita. Ya Bu ya. Jadi kita, tugas kita pertama memaafkan kesalahan orang itu. Orang itu meminta maaf sama kita, mau kagak minta maaf, maka tugas kita memaafkan kesalahan orang itu. Kalau kesalahan orang itu udah kita maafin, tapi kita masih berharap dia minta maaf sama kita, berarti kita memaafkannya belum sempurna. Ya Bu ya, masih setengah-setengah. Gak apa-apa Ibu Titin, pelan-pelan. Memang sama-sama kita punya perasaan. Kita tadi tuh, kita udah maafin Ustaz, teman kalau ketemu dia mesti gede aja. Pelan-pelan, namanya manusia. Mahal khata wa nisyan, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Maka ibu tugasnya udah benar, tapi ditingkati lagi, memaafkan kesalahan orang itu. Nggak usah diuket-uket kesalahan orang. Jadi pelan-pelan, insya Allah nanti ibu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Ibu Titin. Cukup. Nggak ada yang nanya THR ini. Habis. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau curhat lagi Bu. Nggak apa-apa gitu. Para bapak, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ustaz. Bapak ketua TKR. Biasanya nanya rumah Masalah TKR. Nanya rekening saya. Ya Ustaz, ngomong-ngomong udah dapet belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat Ustaz. Iya Pak Ji. Mohon maaf, izin Ustaz, berkenaan dengan maaf dan memaafkan. Ini yang pertama, pertanyaan kami adalah soal maaf memaafkan. Saya misalkan dengan teman dan atau rekan ada satu kesalahan, itu hal memaafkan itu harus disebutkan atas kesalahan saya, tidak misalkan saya dengan teman saya merasa ada salah A gitu. Nah, yang saya minta maaf itu harus disebutkan nggak bunyinya, misalkan salah saya apa, merasa apa kan begitu. Ya. Terus yang kedua gini ini ada satu, saya itu maaf yang rada berat tapi berusaha seikhlas-ikhlasnya dan sekuat-kuatnya. Ini soal masalah memaafkan kewajiban. Misalkan begini, ada rekan dan teman ini namanya kita muamalah, ada utang piutang. Nah, terkadang kita ya udah sebulan gitu, ternyata sebulan nggak bayar Ustaz. Kita maafkan apa enggak gitu. Ini soalnya ini yang punya kewajiban juga gak datang. Terkadang kita ini apa lupa mau mengingatkan, kita juga kagak enak tapi produk kepikiran begitu. Ini kaitannya dengan apa ya, terkadang orang janji dengan ABC tapi meleset, nah itu terkadang yang kadang kita apakah itu juga bentuk bagaimana caranya supaya ya kita bisa menerima atau memaafkan begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini paling berat ini. Emang kadang-kadang orang itu gampang minjem duit tapi mulanya susah banget. Bener nggak begitu? Lebih galak kan yang utang apa yang diutangin. Bener nggak begitu? Ada yang begitu ada? Banyak ya.
Tugas kita sama orang yang ngutangin kita, tugas kita ngingetin, Pak. Ngingetin, maafin, maafin, ngingetin, tugas kita tuh. Tapi kalau sampai kita sampai alhamdulillah sampai meninggal dunia nggak dibayar, ya Pak ya, tugas kita maafin, ingatin. Sebab memang ada hadis ini. Bahkan Nabi itu nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Saking besarnya juga dosanya orang yang punya utang kalau utang itu nggak dibayar. Nah, tugas kita ngingetin, maafin. Kalau utangnya kecil, ya mudah-mudahan kita punya keikhlasan dalam hati gitu Pak. Apalagi kalau orang itu sampai meninggal dunia. Kalau orang itu meninggal dunia masih ada keluarganya, kita ingatin. Kalau orang itu mampu boleh kita ingatin. Kalau orang itu nggak mampu, ya kalau sedikit kita maafin dah. Jadi tugas kita itu pertama memang kalau masih ada orang itu masih ada yang utang, tugas kita ingetin dan maafin. Sambil memaafkan, sambil ingetin, tugas kita. Memang susah, memang berat maafin orang yang punya utang. Betul nggak begitu? Betul nggak begitu? Kamu udah utang semua ini. Ya? Memang berat Pak, susah. Kalau memang sudah susah dibalikin, anggap jadi sedekah. Itu salah satu cara jalan supaya hati kita ikhlas. Diharapin ya nggak datang juga. Udah diingetin ya susah juga. Tapi jadi gedek juga kita. Timbul kadang digedek. Nah itu tugas kita yang pertama. Ingetin, maafin, tugas kita. Terus pertanyaan yang pertama tadi apa Pak? Lupa saya. Lupa juga yang nanya ya. Nah, disebutin dosa. Salah. Kesalahan kita minta maaf orang itu. Kira-kira kesalahan kita perlu kita sebut apa enggak? Gitu Pak ya. Jangankan kita sama orang lain. Kadang sama bini kita, sama laki kita, laki sama bini sama laki. Berat juga tuh. Ya Pak ya, nyebutin kesalahan kita. Paling kalau kita minta maaf nggak ngaku ya. Apalagi perempuan tunduk sama kita kalau lagi Idul Fitri doang. Iya, selebihnya mau galangan dia udah. Nah, yang lebih afdal yang mana? Yang lebih afdal kalau memang sekiranya tidak menyinggung perasaannya boleh disebutin. Ini hukumnya nggak wajib gitu. Jadi intinya kita minta maaf dan memaafkan, begitu. Jadi disebutin boleh, nggak disebutin nggak apa-apa. Apalagi kalau sudah sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, saya yakin insya Allah. Apalagi soal pertemanan, saudara, sahabat, kerabat, kalau saling memaafkan insya Allah semuanya. Apalagi nangis minta maafnya bari nangis lagi kadang-kadang. Nangis cipika-cipiki insya Allah semua yang diingat-ingat salah kita tuh sama dia. Salah dia sama kita insya Allah dengan hati yang ikhlas kita maafin. Jadi saling memaafkan itu penting. Begitu Pak, ya Pak ya. Jadi mau disebut boleh, nggak disebut nggak apa-apa. Disebut lebih bagus supaya mengingatkan begitu. Nah tadi itu kemudian yang punya utang tugas kita ngingetin dan maafin. Ya memang berat ya Pak ya, apalagi kalau utangnya banyak. Yang berat ini yang masalah mau diikhlasin tapi gede banget utangnya. Ingatin. Kalau sudah kita ingatin ke beliau gak mampu, cari keluarganya, saudaranya, temannya dekat-dekat. Tapi tanpa kita menyebutkan aib-aib atau menjelekan ke orang lain gitu. Jadi terutama yang paling enak itu ke keluarganya begitu. Nama kadang-kadang kan, wah gue mah istrinya nggak mau tahu, kita mau urusan suami gue begitu. Gue mah itu mau urusan bini gue begitu, bukan urusan gue. Kadang-kadang gitu ya Pak ya. Nah, dari alibi nih, alibi sudah kagak bayar itu mah. Sengaja dia gak bayar. Nah, dan terlepas dari itu semua, tugas kita ngingetin dan maafin.
sambil orang itu belum, sambil nunggu orang itu bayar, hati kita lapangin, kita maafin kesalahan itu sambil kita ngingetin gitu. Nah, nanti dilihat pada puncaknya. Kalau sampai orang itu menghilang, orang itu nggak ada kabar, ya itu kita ikhlasin dengan niat sedekah. Kalau sampai orang itu meninggal dunia, bahkan orang itu dekat dengan kita, kan biasanya ada tuh, sebelum dia jenazahnya digotong, bagi saudara, bapak, ibu yang punya utang piutang, nanti ditanggung oleh anaknya. Nah, disampaikan kepada anaknya. Kalau memang sekiranya gede boleh diingetin, kalau kecil dimaafin. Kesian juga orang Nabi aja nggak mau nyolatin orang yang punya utang, tapi orang yang punya utang kudu tahu diri. Begitu ya Pak ya. Kira-kira begitu Pak Haji DKM. Mudah-mudahan. Pertanyaannya dua, yang satu lagi kan aja nih THR gitu ya. Cukup Pak, ada lagi? Silakan. Satu lagi. Bapak Haji. Silakan Ustaz ya. Mohon izin satu lagi tambah kalau diperbolehkan. Ini menyangkut tentang hati saya. Kan di ayat Al-Baqarah itu ada yang fi Qur'an khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim. Allah itu akan mengunci pendengaran, penglihatan. Nah, terus selanjutnya ada yang marad, penyakit hati ini Ustaz. Nah, itu kiat-kiat berkaitan dengan tadi itu tentang memaafkan dan saling memaafkan itu. Marad, penyakit hati ini kan supaya tidak tumbuh di dalam hati penyakit hati ini. Salah satunya seperti berzikir akan diberikan ketenangan. Kiat-kiat supaya penyakit hati ini tidak tumbuh, amalan seperti apakah yang harus kita lakukan? Dan yang kedua tentang apa sih? Lailatul Qadar, Ustaz. Ini ada yang numpang bertanya. Kita sudah melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan sempurna. Nah, apakah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan sempurna, dan tanda-tandanya seperti apa hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya beliau bisa jawaban beliau sendiri sebenarnya. Jadi kiat-kiat supaya kita nggak punya penyakit hati. Emang ada peribahasa tuh begini Pak. Ada orang hidup seperti orang mati, ada orang mati seperti orang hidup. Orang mati seperti orang hidup, mereka yang punya waktu, badan sehat, waktunya ada, kesempatan punya, tapi dia nggak mau ngaji, nggak mau dengar nasihat. Nah, orang-orang yang nggak mau dengar nasihat inilah yang lama-lama bakal mati. Apa yang mati? Hatinya. Orang kalau udah hatinya mati, ngerasa diri paling benar, ngerasa diri paling sempurna, betul nggak begitu? Itu orang kalau udah ngerasa dirinya, kalau udah mati hatinya, idza muni al hikmah wal mau'izah wal iman. Orang kalau sudah terhalang dengan ilmu agama, padahal nggak punya ilmu agama, orang itu sudah terhalang dengan nasihat, padahal butuh nasihat itu, maka lama-lama bakal mati. Apa yang mati? Hatinya. Hatinya kalau sudah mati, susah dinasihatin, timbul penyakit hati. Apa yang timbul penyakit hati? Sombong, merasa diri paling benar, gak perlu nasihat, udah pinter begitu. Nah, supaya kiat-kiat kita gak punya penyakit hati, sering-sering kumpul begini nih, kumpul ngaji, dengerin nasihat, sering zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sebab zikir itu ternyata manfaatnya banyak. Az-zikru kalma'i lizar'i lil qalbi. Zikir itu ibarat kalma'i, az-zikru lil qalbi. Zikir itu buat hati, kalma'i seperti air
lizar'i buat pohonan. Jadi pohon kalau nggak disiram-siram lama-lama bakal mati. Maka kalau sudah mati nggak bakal hidup lagi. Maka hati juga begitu. Kalau hati nggak diajak zikir, nggak diajak ngaji, lama-lama bakal mati. Apa yang mati? Hati. Orang kalau udah hatinya mati, maka ngerasa diri paling benar. Nah, salah satu penyebab doa ditolak sama Allah rata-rata diantaranya qaswatul qulub, hati yang keras, hati yang mati. Kata siapa ini? Kata Imam Hasan Al-Basri. Nah, supaya kiat-kiat supaya hati kita gak mati hingga timbul rasa penyakit hati, banyakin zikir, banyakin ibadah. Kemudian anggap orang lain lebih mulia daripada kita supaya gak timbul penyakit hati. Ibu ya, Bapak ya. Nah, ini salah satu di antaranya. Kemudian tanda-tanda apa orang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Ibadahnya udah sempurna, baca Quran udah gak ada tinggal, tarawih saban hari saban malam. Nah, kata Imam Ghazali, kita sebagai orang yang berpuasa, shaimin dan shaimat, yang puasanya udah full, tarawihnya gak pernah kita tinggal, baca tadarus Quran udah kita gak pernah kita tinggal juga. Nah, pertama jangan pernah timbul ada perasaan. Biasanya kan ada orang tanda-tanda tuh, tanda-tandanya begini. Nah, kata Imam Ghazali itu dilihat nanti bagaimana selepas Ramadan. Kalau selepas Ramadan ibadahnya makin rajin, akhlaknya makin bagus, istrinya makin solehah, suaminya makin jadi suami yang soleh, baca Qurannya gak pernah ditinggal, sholatnya gak pernah bolong, jamaah ke masjid juga gak dia tinggal. Insya Allah itu tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu saja. Jadi tanda-tandanya itu lihat selepas Ramadan. Kalau ibadahnya, imannya, kualitas takwanya, iman dan takwanya makin meningkat, insya Allah orang itu tanda-tandanya mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Kira-kira begitu saja. Baik, tadi pertanyaan terakhir saya. Kamu sudah? Baik, tadi pertanyaan terakhir. Selanjutnya kita kesimpulan kajian dan ditutup dengan pembacaan doa. Hadir ya Mas sekalian. Nah, kita simpulkan kajian kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita bersinati kita. Jadilah kita sebagai seorang pemaaf, insya Allah dengan hati yang lapang, hati yang bersih, sesuai perintah Allah. Khudil afwah, insya Allah nanti Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, semua ibadah yang kita laksanakan khusus Ramadan ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Fatihah, kita doakan segenap jajaran pengurus Ketua DKM Bapak Haji Slamet Sumiani, Bapak Haji Subandi, juga segenap guru-guru kita, Ustaz Yaya dan yang lainnya semuanya pengurus Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur, dan juga jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya titip doa, saya juga sedang membangun pesantren. Suatu yang beliau tahu nih, doa yang saya bayar, saya merintis pelan-pelan. Mudah-mudahan berkah doa Ramadan di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudian keberkahan, memberikan rezeki yang banyak, melimpah yang berkah buat kita semua yang hadir. Mudah-mudahan juga semuanya Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang melimpah berkah untuk keluarga kita, anak-anak kita dan seluruhnya. Ridho ila wali hadhihi wa ala kulli sholih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan kafi mazidah ya rabbana wa ilaha anta masduna wa rizqa matuna dunyana ukhrana. Allahumma shalli ala
sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi ulimatika bi ansati sultanik wa tifai qudratik wa bi a'zami asma'ika ya Allah ya muta'ali ya aziz ya azim nas'aluka ilaika wa la nas'aluka bi halim gharika Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya qadiyal hajat wa ya ghafil muhimmatik bi hawaijana wa hasil maqasidana wa asrul uyubana. Ya Rabbi bil Mustafa badil maqasidana badil maqasidana badil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al khair wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.